wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka acara webinar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ngabianto selaku Ketua LP3, kami persilahkan untuk mengantarkan kami dalam materi pagi ini. Menyambut teman-teman yang ada di acara ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Pusat Karir dan Bimbingan Konseling LPK, Dr. Riko Supraptono. Dan yang terhormat ini para kolega dari Pusat Karir. Ada beberapa undangan ya dari panggilan perguruan tinggi di Jawa Tengah ya. Selamat datang, selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Karir Universitas Negeri Semarang. Yang saya banggakan para mahasiswa peserta yang pada pagi hari ini sudah bergabung dalam webinar ini yang jumlahnya sudah 123 ya. Jadi ini cukup banyak yang sudah bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan puji syukur pada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat ya. Seperti yang seringkali dipesankan Pak Rektor, bahwa di era darurat COVID-19 ini kita harus menjaga kesehatan, itu yang pertama. Yang utama ya, kita menjaga kesehatan, juga kita menjaga keselamatan. Jadi keselamatan dari mara bahaya COVID-19 yang bisa diibaratkan sebagai setan. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan bahaya itu, seperti kita hidup berdampingan dengan setan. Jadi setiap hari ada mungkin di sekitar kita, tapi kita harus tetap menjaga itu. Makanya Pak Rektor sering memberi saran, memberi nasihat pada kita semua, kita harus tetap mempertahankan itu dengan menjaga kondisi itu dengan TSR ya. Jadi T itu tingkatkan imunitas tubuh dengan cara kita berolahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, kemudian jangan stres. Ya. Jadi ini harus untuk menjaga sehat tadi, kesehatan dan keselamatan. Makanya kerja ini juga fleksibel, bisa work from home, bisa from office. Ya. Jadi kita fleksibel. Jadi ini. Jadi yang utama itu. Jadi yang kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, pesan Pak Rektor juga didamping kita harus menjaga sehat, selamat, dan kita harus tetap produktif. Nah ini yang produktif ini. Jadi kita harus tetap produktif, baik bekerja di rumah maupun bekerja dari kantor, itu harus tetap produktif. Jadi kita sehat, selamat, dan produktif ya. Hingga pada pagi hari ini adalah salah satu kegiatan yang produktif yang dilakukan oleh Pusat Karir dan Bimbingan Konseling ya dari pusatnya Pak Eko Supraptono ini untuk selalu menyapa kepada para mahasiswa dimanapun saudara berada. Dan tema pada pagi ini cukup menarik yaitu out of the box ya. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh narasumbernya Mas Wahid ya. Mas Wahid ini mahasiswanya Mbak Praba ya? Bu Praba. Seangkatan atau Kakak kelas, Pak. Kakak kelas malah ya. Ya, jadi Mas Wahid ini alumni Pendidikan Bahasa Indonesia UNES ya, selamat datang.
di kampus ini domisilinya di mana ini Pak Wahid ini? Jadi selamat datang di kampus kembali ya dengan forum webinar ini untuk menyampaikan pengalamannya sebagai YouTuber ya. Jadi ini ditulis dalam layar ini Mas Wahid ini sebagai YouTuber ya. Ya, jadi sekarang saudara-saudara mahasiswa tentu saja sudah mengikuti berbagai perkembangan di dunia, baik perubahan-perubahan di dunia kerja ya, bahwa dengan era Internet of Things ya, juga kalau di Jepang itu sudah sampai pada ini ya, jadi yang kemanusiaan itu ya. Jadi ini di data itu ada sekian ratus atau sekian ribu lapangan kerja yang sudah hilang ya. Jadi bisa jadi nanti lapangan kerja yang saat ini established, stabil ya, dipandang oleh orang-orang tua itu dulu ada profesi-profesi yang mapan ya, seperti dokter, seperti guru ya, seperti mungkin juga akuntan dan sebagainya. Mungkin profesi-profesi itu ke depan akan digantikan ya oleh teknologi, atau setidaknya itu akan berkurang dan akan kita bisa melihat itu di internet ya. Jadi karena aplikasi-aplikasi sekarang sudah begitu banyak ya, begitu tinggi, dan itu di samping kehilangan atau akan banyaknya lapangan kerja yang mungkin akan hilang, tetapi akan bermunculan juga lapangan kerja baru dengan pola kerja dan pola ini yang seperti yang mungkin pengalaman Mas Wahid itu ya. Jadi Mas Wahid itu juga mungkin salah satu yang sudah memanfaatkan direkam dan itu diupload di YouTube. Ternyata banyak orang yang juga tertarik dan memerlukan itu ya, jasa itu, sehingga Pak Arif itu waktu mau message ini salah satu pemain PSSI itu mendapatkan subscribe itu sampai berapa ribu gitu, 125.000 atau sekian juta juga yang sudah melihat tayangan itu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pola baru ya dalam pekerjaan. Ya. Jadi ini nanti Mas Wahid bisa menyampaikan itu kepada para mahasiswa, sehingga para mahasiswa dimanapun ya saudara berada, ini bisa merintis inspirasi atau merintis pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin nanti akan memperoleh banyak inspirasi dari Mas Wahid ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, pada para mahasiswa yang sudah bergabung dalam webinar LP3 atau Pusat Karir pada pagi ini, dan dengan ini saya nyatakan untuk kita membaca basmalah bersama ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan bahwa webinar untuk yang diselenggarakan oleh Pusat Karir dengan tema ini of the book, why not ya, yang dengan narasumber utama Mas Wahid ini saya nyatakan dibuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh KLP3, Dr. Ngabianto MSI. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu dari Mas Wahid. Sebelum acara inti dimulai, saya akan bacakan biodata dari Mas Wahid ya. Mas Wahid lahir di Jepara 4 Januari 1988. Sekarang beralamatkan di Geraha Mandiri Residen, Blok G4A, Pateman Gunung Pati, beragama Islam dan
telah menempuh pendidikan di SD Banyumanis Donorejo Jepara, SMP Negeri 1 Donorejo Jepara, SMA Negeri 1 Donorejo Jepara, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Kegiatan yang dijalani saat ini menjadi YouTuber otomotif dengan konten berburu mobil impian, pengelola IG, dan pembicara-pembicara di seminar. Untuk Mas Wahid, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo adik-adikku semua, wisudawan Universitas Negeri Semarang. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, cuma masih sama dengan apa yang saya sampaikan tahun-tahun yang lalu ketika saya masih berada di sekitaran UNES, dan beberapa tahun juga saya diminta sama seperti ini memberi pembekalan kepada calon wisudawan di beberapa pindah-pindah ya di beberapa fakultas di UNES. Seperti selalu saya sampaikan bahwa tolong kalau bisa kita berpikir lain daripada yang lain. Karena posisinya begini, kalau semua orang itu menuju ke sana, walaupun di sana lebih menjanjikan, itu pasti peluang di sana itu pasti lebih sedikit. Diakui apa tidak, pasti lebih sedikit karena berebut. Ini tuh halo? Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ketika ada semua orang ke sana, kemudian ada satu jalan ke kiri yang tidak banyak dipilih orang, tidak ada salahnya untuk kita ambil ke kiri gitu. Kenapa? Karena di sana pasti juga akan ada jalan yang jauh lebih sepi, jauh lebih lancar, dan lain-lain. Analoginya seperti itu. Nah, kenyataan dari pengalaman yang saya jalani, dimanapun kita berada, itu pasti akan tetap ada rezeki dari Allah, dari Tuhan. Ya, mau jadi apapun kita. So, bagaimana kita menentukan jalan mencari nafkah atau mencari rezeki, baik itu cowok atau nggak masalah. Paling penting adalah menentukan di mana kita senang. Contoh, kalau dulu saya sarkas sekali, ya mbok bisa kalau bisa nggak usah rebutan jadi PNS lah gitu. Masih banyak jalan rezeki lain. Kalau saya mau ambil perkataan yang selalu menjadi senjata saya adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Nah, di sini saya sih tidak masalah ya, tapi pernah menjadi kekhawatiran saya juga, kenapa semua orang ngincernya kok jadi PNS ya gitu. Kenapa semua orang kok cita-citanya jadi PNS ya? Apa saya yang gila atau gimana? Sementara dari semester 3, orang berharap saya bisa menyusun penelitian ilmiah, baru sampai proposal dan lain-lain saya sudah tidak kuat. Kemudian saya terluka waktu itu. Kenapa sampai seperti ini? Kan ini lumayan begitu kan, pikiran saya waktu itu. Kemudian ketika saya menyusun skripsi, saya juga tidak bisa karena saya tidak punya langkah-langkah sistematis yang dibutuhkan untuk menyusun itu semua. Bahkan saya punya satu masalah, saya tidak bisa melamar kerja. Jujur itu bukan karena malas, tapi benar-benar gimana sih caranya yang melamar kerja, saya benar-benar nggak bisa. Nah, dari situ saya meyakinkan diri saya bahwa, oh mungkin nggak masalah kali ya, nggak kerja seperti orang pada umumnya. Bahkan teman-teman, ini sebelum kita bicara out of the box atau pengalaman saya menjadi YouTuber, jauh kalau ditarik ke belakang, YouTuber itu nanti tak ceritakan. Nah, yang penting saya garis bawahi dulu, justru saya bertengkar dengan ibu itu sampai tahun 2015 atau berapa, dari saya lulus 2011, 5 tahun saya bertengkar dengan ibu hanya untuk mengelak saya daftar PNS. Ibu itu meminta saya daftar PNS atau tetap jadi guru lah, Nang, kamu sekolahnya di guru dan lain-lain. Saya di guru seneng, saya menjadi guru seneng. Mungkin saya jadi PNS juga akan bisa menikmati. Cuma saya berpikirnya begini, terlalu banyak orang yang memperebutkan itu.
Kita tahu posisi supply and demand itu gimana ya? Kalau kebutuhannya itu banyak sedangkan suplainya sedikit, tentu akan menjadi mahal. Sama dengan PNS, kalau lowongannya sedikit yang menyerbu itu banyak, takutnya itu akan rebutan dan kita buang-buang waktu aja, mendingan untuk ngerintis usaha. Pikir saya waktu itu begitu. 2011 mungkin baru lulus, saya sudah bisa langsung menentukan bahwa saya akan menjadi wirausaha saja. Saya akan menjadi wirausaha saja ketika yang lain saling share bahwa ada lowongan di departemen ini, ada lowongan di kementerian ini. Saya sih tidak masuk di otak ya, bahkan tidak tak pedulikan, acuh aja gitu. Tidak masuk di hati sama sekali karena bukan passion saya di situ kan gitu. Nah, akhirnya saya perbaiki diri, merintis usaha yang lebih baik. Bahkan di awal-awal tahun perintisan usaha itu saya menjadi cleaning service sendiri, saya menjadi kasir sendiri, saya menjadi manajernya sendiri dan lain-lain. Hingga semua itu memberikan ilmu ke saya bahwa oh ternyata saya di sini juga tuh dapat hasil gitu loh. Kalau Tuhan atau Allah menakdirkan manusia hidup di bumi itu pasti di situ dapat hasil. Jadi ya wis itu yang saya pilih sampai sekarang. Nah, bagaimana proses meyakinkan orang-orang di sekitar saya, kemudian istri saya terutama, ibu saya, nggak instan teman-teman, nggak instan memang. Jadi kayak jadi pengusaha itu kayak kita ngomongin pengusaha aja, karena YouTuber hakikatnya itu pengusaha juga ternyata. Kalau hitung-hitungan pajak, hitung-hitungan apa tuh aturan dan lain-lain tentang di ekonomi itu YouTuber itu masuknya pengusaha atau pekerja bebas. Jadi gitu. Nah, menjadi pengusaha dalam hal ini YouTubernya nanti kalau sudah kurang 20 menit ya, karena kita sampai jam 10, ini tentang pengusaha dulu karena harus kita kuatkan. Gak semua orang bisa jadi YouTuber, tapi semua orang bisa menjadi pengusaha. Pengusaha itu yang penting bisa berdagang aja udah. Ya, gak semua orang paham dan tahan dengan proses yang tidak instan itu. Contoh seperti yang saya ceritakan, tahun pertama itu masih tahun-tahun rugi lah. Tahun pertama itu masih tahun-tahun bertahan. Tahun kedua sudah ada peningkatan sambil kita pelajari apa namanya teknik, target, strategi dan lain-lain. Jangan takut rugi. Yang jelas 1 tahun pertama itu pasti rugi. Sama di tahun-tahun pertama kalian menjadi karyawan dalam hal ini mungkin atau apapun lah kita sebut, saya juga online di rumah orang ini tidak enak kalau teriak-teriak tentang pegawai ya kan. Nah, tahun-tahun pertama itu sama juga kalian akan menjadi tahun-tahun yang dalam bahasa Jawa istilahnya bakbuk atau impas. Percaya deh sama saya. Nah, tahun-tahun kedua itu sudah mulai ada peningkatan, tahun ketiga ada peningkatan. Nah, jika sudah 3 tahun melewati masa awal-awal 3 tahun, saya yakin pengusaha itu akan bertahan sampai ke depan, sampai selamanya. Itu artinya mereka sudah menemukan passion-nya, bidangnya, dan lain-lain. Dan kalau saya boleh sarkas sedikit, lebih enak jadi pengusaha, teman-teman. 1, penghasilannya unlimited, kemudian potensinya itu benar-benar tak terbatas, nggak ada limiternya gitu, kemudian masa depan bisa kita tentukan sendiri. Nah, soal manajemen dulu nih sebelum kita bahas risiko ya. Manajemen dulu. Di manajemen kita itu sama aja, kita juga harus sebagai pengusaha, kita juga harus manage uang kantor kita supaya yang kita bawa pulang itu tidak banyak, secukupnya, tetapi cash flow juga semakin berputar. Sama ketika kita menjadi karyawan juga sama, kita harus atur juga supaya gaji yang sekian itu bisa untuk akhir bulan, bahkan menabung, bahkan jika perlu kredit kepemilikan rumah itu. Itu kalau rumah kita tidak dibelikan sama orang tua ya, kenyataannya tidak banyak orang tua yang beliin rumah untuk anaknya, jadi kita mesti berjuang sendiri. Katakan nanti sambil halo moderator, nanti kalau saya butuh di interrupt di ini aja ya, dipotong aja nggak apa-apa ya. Saya akan ngomong terus sampai kamu memotong ya, Mbak Diah ya moderatornya. Nah, bahkan ketika kalian nanti sambil nyicil rumah, kalian juga mesti butuh sambil nyicil mobil ya kan.
banyak tuh kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang mungkin akan susah kalau kita menempuh jalan yang biasa-biasa saja. Benar apa tidak? Benar, ini soalnya saya tidak melihat kolom komentarnya di mana, jadi saya tidak bisa melihat. Nah, saya lanjutkan aja. Saya lanjutkan aja. Nah, itu ada yang komen tuh, from Gangstar Kamujo to everyone, betul. Benar, makanya ini sudah dari pengalaman 5 tahun, 6 tahun bermusuhan dengan semua orang yang tidak setuju terhadap pendapat saya. Tentang manajemen sama, tarafnya sama. Tetapi ketika kita bisa sambilan dengan berdagang atau menjadi pengusaha, intinya pengusaha itu sama dengan pedagang, udah gitu aja. Pengusaha, ada pengusaha barang, ada pengusaha jasa. Dagang, saya dagang jasa, tapi saya juga punya dagangan barang saat ini. Jadi rintisan saya udah lumayan. Ternyata kalau kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, dari 2011 saya lulus, 2020, itu artinya 9 tahun, secepat ini terlihat gitu loh. Saya masih melihat banyak teman-teman yang tetapi saya sendiri sudah punya pengalaman sebanyak ini, punya jaringan yang lebih luas, punya penghasilan yang jauh lebih baik, punya rumah yang cash, nggak perlu nyicilan begitu. Nah ini adalah apa? Ini adalah bukti dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tidak perlu step by step seperti yang lain, tapi saya benar-benar menunjukkan ke teman-teman bahwa potensinya itu unlimited, masa depannya itu benar-benar terserah kita mau gimana. Manajemennya pun sama sebenarnya. Sama, orang kerja pasti bawa pulang pekerjaan lembur di rumah. Saya juga. Bedanya kalau kalian harus berangkat jam 7 walaupun hujan, badai, atau males atau apa, saya bisa molor lah 5 menit, 10 menit. Nggak mungkin saya molor 1 jam, karena saya juga punya kewajiban untuk memberi contoh kepada teman-teman di kantor. Nah, sebagai informasi saja, kantor saya di depan rumah. Itu tinggal nyebrang jalan aja 5 langkah. Itu sama seperti apa yang saya impikan waktu dulu, waktu masih kuliah. Saya kuliah tidak tidak mudah teman-teman. Kalau kalian punya IG, silakan follow IG saya @maswahid. Di situ saya ceritakan bagaimana saya berjuang. Kuliah itu cuma bekal restu orang tua. Bener-bener seperti itu. Jadi tidak dramatis, tidak apa. Ibu saya cuma bilang, kamu harus kuliah, Nang. Uang dari mana, Mak? Nanti ada. Kenyataannya begitu saya diterima di UNES, saya jual sapi saya satu-satunya yang saya pelihara sewaktu SMA. Itu 3 juta, waktu itu masih murah, 2,8 sisa 200. Kos saya tidak punya, dan lain-lain. Saya sempatkan jualan koran, loper koran, tukang cuci motor, saya tinggal di PKM supaya nggak ngekos, dan lain-lain. Itu semua saya ceritakan di IG. Singkat saja, karena di sini cuma 1 jam, sementara ini sudah 9:28, tidak etis kalau saya ceritakan itu. Yang jelas, manajemen sama menurutku, cuma kayak perjuangannya itu harus jauh lebih gigih. Cuma kan hasilnya beda, teman-teman. Nah, tentang resiko ya, ibu saya sendiri pun, kalau sudah ngomongin saya berdagang atau berusaha dulu ya, sekarang sih udah melihat hasilnya ya. Sekarang butuh apa-apa tinggal telepon. Nang, ibu butuh ini. Ya udah, transfer kayak gitu. Nah, saya nggak pamer, cuma ngasih jalan lain, bahwa ada jalan seperti ini yang nanti kira-kira kalau kalian tahan, endingnya akan seperti ini gitu. Saya di 9 tahun setelah lulus, sudah lumayan hasilnya. Nah, tentang resiko ini, kalau kita ngomongin resiko ya, resiko itu, Masya Allah, saya baru tahu akhir-akhir ini bahwa yang namanya kerja kantoran pun, yang ikut perusahaan besar sekalipun, tidak serta-merta bebas dari resiko PHK. Benar apa benar? Kecuali PNS ya. PNS kalau tidak fatal juga tidak akan dikeluarkan. Tapi saya pikir ada juga lah potensi-potensi resiko menjadi PNS. Saya tidak tahu apa, karena saya tidak mau dan tidak. Tapi kalau melihat dari bapak ibu mertua saya, semacam ada limiter. Kalau saya boleh bilang, yakin itu pasti semacam ada limiter yang bisa diproyeksikan. Ini karena kita di keguruan ya, UNES kan walaupun ada yang murid, tapi banyak kan pendidikannya ya. Kita bisa kayak mengira-ngira ke depan saat pensiun itu
akan seperti apa ya? Seperti bapak ibu mertua saya gitu. Ini saya berani ngomong begini karena beliau-beliau pasti nggak akan nonton ini ya kan. Nah, tadi ada yang komen sepakat betul sekali PNS dan non PNS sama aja. Memang sama aja. Yang penting di mana kita paling seneng bekerjanya ya. Oke, resiko kita pending dulu. Karena begini teman-teman, hidup kita ternyata kalau kita hidup di kota ya, hampir 50%-nya itu digunakan untuk bekerja. Dalam hidup, dalam 24 jam, saya bekerja nyaris 12 jam, bahkan lebih. Karena saya start jam 8 pagi, jam 9 pagi saya baru pulang, di rumah masih ngipet, mikirin ini itu, pakai HP ya kan. Nah, bayangin kalau kita tidak bahagia di tempat kerja, maka separuh seumur hidup kalian akan menderita. Benar apa benar? Betul. Nah, itu ada yang jawab lagi tuh. Cepet banget nih komennya. Gitu teman-teman. Nah, makanya dari itu terserah. Akhirnya saya kembalikan ke kalian semua bahwa kalian mau bekerja dimanapun terserah, yang penting kalian bahagia. Nah, maka dari itu di kantor saya bebas. Ada game, ada PS, ada bebas main kartu, yang penting pekerjaan selesai. Ya, ini ada yang komen nih, Duta Prima Manunggal, bener Pak, yang penting bersyukur. Bersyukurnya itu ya harus teman-teman. Oke. Baik, ini saya dapat info dari manajer saya. Langsung lompat ke YouTube aja, enggak masalah. Baik. Oke. Sebentar, saya baca briefingnya dulu karena saya sampaikan online di sini. Baik. Lanjut ya. Intinya manajemennya sama, resikonya sama. Di kita juga kalau bangkrut ya bangkrut aja, off gitu kan. Ini masih setengah jam ya, teman-teman, untuk bahas YouTube-nya gampang gitu. Nanti memang tak sisakan waktu agak banyak juga untuk YouTube, cuma perlu saya awali. Saya tidak bisa serta-merta langsung YouTube gitu, nggak bisa. Karena harus saya awali dulu, takutnya banyak dari teman-teman yang memulai YouTube itu tidak dengan dasar yang kuat. Akhirnya baru 4-5 video sudah sambat. Ada tetangga juga yang mungkin melihat yang gimana begitu kan, ya wis. Ini saya baca komennya di mana sih ya? Ada yang tanya tadi, bagaimana menjadi influencer. Sebentar. Udah, nggak usah. Ini aja. Saya ngomong, saya akan baca. Nah, tentang resiko tadi sebenarnya sama. Kita juga bisa bangkrut, tetapi sejauh itu di-manage dengan baik, kita kerjakan dengan baik, insya Allah tidak pernah aman. Saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kanan bawah kalau pakai HP, titik itu. Oh ini benar ya, udah ini banyak nih. Kak influencer yang bilang jangan jadi YouTuber, nggak senak yang kamu kira. Ini kan sebuah pandangan baru, bisa dibilang jadi lapangan kerja baru buat teman-teman. Oke. Paham. Nah, teman-teman sudah komen banyak tadi memang. Cuma intinya begini. Saya memulai sebagai YouTuber itu ketika saya 2012. Saya lulus 2011, 2012-nya itu saya menikah. Itu kenapa nunggu setahun lulus, karena juga saya harus menunggu lulusnya istri saya gitu. Kemudian saya lanjut melamar karena saya merasa belum punya pekerjaan yang layak. Usaha saya waktu itu cuma kayak belum oke lah, omset 4 juta, 5 juta itu belum oke kalau hidup di Semarang. Menurut saya ya, punya saya sombong seriusan deh. Kalian boleh anggap saya sombong, tapi saya tidak merasa sombong karena kenyataannya begitu. Hasil yang kalau sudah berumah tangga, apalagi cita-cita dan impiannya banyak, itu wes mubal hidup cuma gajian 3 juta itu seriusan. Nah, ini juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman kalau mencari pekerjaan nanti. Kalau cuma gaji ya di bawah itu mendingan berpikir ulang deh kalau sudah menikah dan ingin punya mobil, ingin punya rumah, hidup di Semarang gitu. Nah, selanjutnya saya melamar istri saya itu, saya cuma bilang begini, Bapak sebagai bahan pertimbangan, saya belum bekerja, saya bilang gitu. Saya belum punya pekerjaan yang layak. Selanjutnya saya sampaikan begini, saya juga masih punya tanggung jawab untuk nguliah ke adik saya. Pikiran beliau mungkin orang ini gila apa ya,
ngomong belum bekerja tapi gaya-gaya nguliah ke AJE. Berarti ya mungkin itu yang jadi jalan saya diterima kali ya, karena jelek, istri saya cantik, saya tampang jelek begini, hitam, kecil, pendek, dan lain-lain, cuma kok bisa diterima. Nah, akhirnya si bapak bilang begini, bapak sih nggak masalah, yang penting anaknya suka. Nah, di detik itu juga anaknya dipanggil, suka apa nggak? Ya suka lah, orang sudah kita treatment sebagaimana mestinya sebelum-sebelumnya ya. Dari situ ketika saya diperbolehkan untuk menikahi, saya nggak mau nunggu waktu lama, karena waktu itu nyaris sebelum bulan puasa. Saya kalau bisa bulan puasa sudah menikah, kami menikah, dan saya sudah mulai berpikir, ini usaha apa yang hasilnya banyak dan instan begitu. Saya pikir, oh internet marketing, begitu teman-teman sejarah saya di YouTube. Nah, di internet marketing itulah saya akhirnya belajar kursus dengan beberapa guru yang singkatnya di guru ketiga itu yang tarifnya cukup mahal. Saya dapat ilmu, yang penting kamu fokus sampai tidak bisa difokuskan lagi. Benar-benar cuma itu ilmunya. Oh gitu, pantesan selama ini saya berguru dengan para ahli yang ini saya cuma dapat teori-teori bagaimana mengembangkan website, bagaimana menulis artikel supaya dapat dimuat di Google dengan mudah, bla 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 bla. Tapi saya belum ada kemajuan yang sangat panjang gitu. Nah, akhirnya ketemu guru ketiga itu dan saya setuju sekali, maka semua yang saya pelajari saya tinggalkan, saya hanya ambil YouTube. Saya pikir waktu itu YouTube itu sudah paling fokus, ternyata belum. Ada hiburan, ada musik, ada tutorial, dan lain-lain. Akhirnya saya fokuskan di tutorial. Saya pikir tutorial sudah paling fokus, ternyata belum. Saya buat tutorial mengubah MP3, saya buat tutorial, jadi perjuangan saya panjang teman-teman. Saya buat tutorial download film, saya buat tutorial desain, saya buat tutorial Photoshop, editing video, dan lain-lain. Sampai suatu ketika, saya waktu itu masih kerja di travel, pekerjaan saya adalah pelatih pengemudi baru. Saya ngajari orang itu tak rekam karena statusnya sudah jadi YouTuber ya, itu 2012, 13, 14 lah. Pokoknya 3 tahun itu masa-masa saya sulit ya. Nanti saya ceritakan, saya molor nggak apa-apa kok ini jamnya. Kalau memang nanti materi yang saya sampaikan kurang. Tutorial mengemudi bener, ada mungkin nonton ya. Tutorial mengemudi itu saya rekam, saya cuma taruh kamera di dashboard. Kamera itu kamera kita sendiri. Jadi saya punya usaha juga rental kamera, teman-teman. Rental kamera, rental Handycam. Itu di Banaran kalau kalian lihat. Di situ saya edit, view-nya bener-bener luar biasa. View-nya bener-bener luar biasa. Akhirnya saya sadar bahwa, oh bidang saya ternyata di otomotif, begitu. Nah, akhirnya tutorial mengemudi itu benar-benar viral, benar-benar ditonton banyak orang, benar-benar bahkan saya mendapat perlawanan atau ada yang tidak setuju ya. Semua itu komennya jelek semua, ternyata mereka adalah pengusaha ini kursus setir mobil. Jadi banyak banget jutaan orang yang menonton video saya dan menyatakan dia bisa mengemudi hanya dengan melihat video saya begitu. Nah, akhirnya genre atau program tutorial mengemudi sudah habis, manual matic saya buat langkah-langkahnya dari awal sampai tidak bisa sampai menjadi bisa. Tutorial SIM saya bikin, akhirnya karena mengemudinya sudah habis, saya berinovasi lagi, cari program baru nih, yaitu tutorial merawat mobil. Nah, tutorial merawat mobil saya bikin juga sampai akhirnya tutorial membeli mobil bekas. Sepanjang itu prosesnya, teman-teman. Jadi tidak instan juga. Nah, kalau dibayar, bayaran saya merintis karir di YouTube itu 2012 akhir. 2013 itu masa perjuangan, 2014 awal, bulan Januari atau Februari saya lupa, itu kali pertamanya saya menerima uang dari YouTube. Benar-benar kali pertamanya saya menerima bayaran dolar. Itu butuh waktu 1 tahun. Akhir 2012 atau 2013 itulah, sampai 2014 awal saya baru pertama kalinya dapat gajinya. Nah, berikutnya gaji itu dari 3 bulan setahun nih, menjadi 3 bulan sekali, menjadi 2 bulan sekali, menjadi 1 bulan sekali, dan sekarang semakin banyak begitu. Karena yang nonton juga banyak. Kali pertamanya boleh sebut nominal, boleh, tidak jauh dari $100 waktu itu, karena ketika pertama kali itu cair itu minimal $100 baru bisa ditransfer ke
rekening kita atau diambil melalui Western Union di kantor pos atau PayPal gitu, PayPal. Nah, berikutnya nanti kalau ada yang tanya silakan ditanya ya teman-teman di komentar. Saya baca sekilas aja karena saya tidak berani buka ini karena saya memastikan jaringan saya mesti bagus juga. Nah, ini kemudian semakin banyak seperti itu. Nah, akhirnya banyak juga ide-ide menarik. Saya mulai rekrut orang dan lain-lain. Kemudian ada aliran endorsement yang benar-benar di luar perkiraan. Bahkan kalau AdSense waktu itu saya kira banyak, ternyata masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan endorsement. Itu ceritanya teman-teman. Jadi mulai dapat endorse ya kalau sudah 100-an ribu subscriber lah waktu itu. Gitu. Nah, kalau di sini saya ditanya manajer saya kalau masih bagi tips YouTube untuk dapat banyak subs, banyak duit, benar apa enggak? Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu karena begini. Ada yang subscribernya 3 juta tapi tiap upload video cuma ditonton 30 orang. 30.000 maksud saya. 30.000 ya itu saya yakin nggak banyak juga gitu. Yang jelas begini, penghasilan itu sebanding lurus dengan iklan yang dilihat gitu ya. Nah, ini kan 14 terus sekarang kalau dulu tuh sekitaran ini teman-teman. Kalau dulu sekitaran 12.000 ya. Jadi sekitar 1.200.000. Itu udah seneng banget itu 1,2 juta akhirnya naik menjadi banyak gitu. Selama jadi YouTuber, tim yang diperlukan apa saja, job desk-nya apa saja. Oke, saya izin minum dulu. Kalau awal-awal, kalian tidak usah terlalu bingung mikir tim, mikir ini itu teman-teman. Yang penting tuh tentukan niche ya. Kalau kata kami sih niche. Niche itu kalau bisa disebut kita mau bergerak di bidang apa. Kita mau misal saya jadi otomotif. Ya sudah kita gaskan di otomotif begitu. Nah, berikutnya nanti akan ngalir sendiri kok. Kalau memang merasa butuh tim, ya pasti nanti akan dapat tim lagi kayak gitu. Nah, tentang bayaran tadi, sistem bayarannya begini. Penghasilan akan sebanding lurus dengan iklan yang ditonton. Iklan yang ditonton akan sebanding lurus dengan jumlah view di setiap video kita dan seberapa sering kita mengupload video itu, teman-teman. Jadinya seminggu sekarang karena tim saya udah banyak ya, ada 5 orang di kantor, editor 3, admin 1, bagian konten 1 dengan saya hostnya 6 orang yang berangkat rutin, harus kerja keras untuk bisa ngirim konten seminggu 3 kali lah. Jangan sampai 4 kali juga nanti bosen. 2 kali baik, 3 kali baik. Nah begitu teman-teman tentang penghasilan, kemudian resiko di YouTube apa sih? Nggak ada resiko ya. Tantangannya ada, yaitu kalau membaca komentar haters. Nah trik nih. Haters itu saya baru muncul ketika sudah di atas 100.000 subscriber. Ketika sudah pertama kalinya mendapatkan silver play button. Nah, haters sudah mulai banyak. Seorang ngawur, komennya, dan lain-lain gampang. Waktu itu yang komennya menyakitkan tapi benar, saya pertahankan. Itu untuk evaluasi diri saya sendiri. Tapi kalau komennya ngawur, menuduh tidak benar, akan saya blokir itu orang supaya tidak komen lagi. Jadi aman. Nah, sampai di kilometer, sampai di subscriber 600.000, saya masih dijuluki konten kreator dengan 0 haters. Karena yang dislike wajar lah, itu pun hanya 2%. Kalau dilihat dari analitik Google itu jumlah like itu 98-99%. Artinya kan hanya sedikit yang dislike. Nah, alhamdulillah itu semua kami pertahankan. Memang dilema teman-teman dalam menentukan ini arah. Misal nih, saya selalu pengen punya konten itu yang bobot edukasinya tinggi daripada hiburannya, dan itu berat sekali. Maka di dunia otomotif
punya kami agak cepat naiknya karena saya punya diferensiasi. Kalau yang lain mereview mobil baru, saya memilih mereview mobil bekas dan lain-lain seperti itu. Nah, haters itu mulai bermunculan, saya blok, tapi sekarang sih tak biarin karena saya udah nggak sempat baca komentar ya. Jadi tiap kali upload video itu yang komen minim-minimnya aja 500 komentar, nggak sempat balas-balas. Cuma kalau ada waktu ya tak like gitu. Apalagi Instagram sekarang Instagram saya bikin 2 tahun yang lalu, followers sudah berapa saya lupa, 240-an kali ya, 240.000. Nah, ada yang pertanyaan ini, nanti saya baca pertanyaannya. Itu Instagram juga harus dikelola, bahkan kemarin saya dapat kritik dari tim, dari istri saya juga. 3 dari 5 postinganmu itu iklan semua, Mas Wahid. Bagaimana followermu nanti akan betah di situ? Iya juga ya. Sementara saya juga tidak bisa begitu pamer kehidupan. Kalau saya memang ada konten mobil, ya mobil. Tapi kalau nggak ada, ya enggak. Ini ada, saya baca pertanyaan dulu ya, chatnya nih. Mohon rekomendasi kamera dan peralatan yang mendukung untuk menjadi YouTuber, Mas. Ya, Mas. Mohon saran kamera dan peralatan minimal. Oke, teman-teman. Sekarang gini. Saya memulai YouTube itu dengan handycam bekas seharga 1 juta. Komputer studio itu ringan banget, Julid kalau dulu itu, sekarang nggak tahu apa. Bahkan begini, YouTube tidak penting lagi efek editing enggak. Yang penting itu kualitas audio dan videonya. YouTube bahkan lebih mementingkan audio daripada video. So, kalau kalian memilih kamera, sebenarnya kamera HP pun sudah bisa. Hanya HP nanti tidak kurang bisa di grading ya. Sementara kalau awalan-awalan kan belum butuh grading kan. Nah, sehingga paling-paling efek suaranya harus bagus. Kita bisa rekam pakai mic eksternal ya, bukan mic kamera. Harganya mulai dari 500, 900 sampai berjuta-juta. Nah, saya dulu merintis dari mulai 75 pakai kabel kurang bagus. Saya beli yang 500 pakai kabel agak bagus. Akhirnya 900 pakai wireless, 1, sekian pakai wireless, pakai apa? Paling mahal. Lumayan bagus suaranya. Jadi suara saya yang jelek ini bisa diolah jadi lebih nyaman gitu. Nah, kamera tergantung budgetnya teman-teman. Kalau kalian ada duit sekitaran 5 juta, mungkin paling sering dipakai itu Canon G7E. Kenapa saya merekomendasikan Canon? Karena Canon lebih mudah dikelola gambarnya. Image-nya itu sudah jadi, gitu. Sudah matang, nggak perlu grading. Sudah anget, sudah paling nyaman di mata. Nah, kalau Sony, kelebihan Sony, dia autofocusnya cepat, color-nya masih mentah, tapi kayak udah seneng aja gitu di Sony itu. Jadi, saya punya 2 karakter kamera yang berbeda. Saya ada beberapa Canon, ada beberapa Sony, dan ada beberapa action cam. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau sinematis kita pakai Canon, kalau untuk moving cepat kita pakai Sony yang series A, kalau yang untuk vlogging biasa, saya biasanya pakai G7X. Saya rekomendasikan Canon G7X Mark II, itu second-nya paling udah 4 jutaan kayak gitu. Atau kalau kalian mentok-mentoki, yang penting itu punya kamera dulu aja lah. Kamera dari apapun, mulai dari HP, dari apapun lah. Harga 1 jutaan pun enggak masalah. Kamera apapun teman-teman, enak semua itu. Yang penting audio dan videonya bagus karena YouTube lebih mementingkan itu. Berikutnya ada pertanyaan dari Horiatul. Selamat pagi Mas Wid, izin bertanya mengenai sistem YouTube sekarang. Untuk menjadi partner YouTube sekarang dibutuhkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Mohon tips dan trik untuk YouTuber pemula dan mudah mendapatkan view dari subscriber. Benar. Saya izin minum dulu. Hal itu benar teman-teman, karena waktu saya awal-awal di YouTube itu, saya dipanggil, disuruh main ke Google, mereka bilang bahwa itu cara kami supaya yang di YouTube itu benar-benar terfilter, benar-benar punya semangat untuk sharing, tidak hanya mengejar uang. Nah, kenapa mereka lebih memilih semangat untuk sharing? Karena kalau mereka ngejarnya uang, sorry teman-teman, kalian akan patah hati seriusan. Seperti yang saya sampaikan, saya butuh waktu 1 tahun fokus di YouTube
ya saya masih nyambi pekerjaan lain sih ya, untuk bisa mendapatkan apa yang saya raih. Nah, apalagi kalau cuma modalnya untuk dapat duit dan lain-lain, 3 bulan aja kalian nggak betah. Ada tetangga saya yang saya mentori itu, tetangga saya banyak yang akan menjadi YouTuber nanti, dan semangati, baru 4 video itu kemarin sudah voice note nggak genah gitu bahasanya. Sudah nggak semangat lah, sudah takut fokus di pekerjaannya hilang. Dan terserah, itu pilihan. Cuma YouTube punya tantangan, hanya kalian yang punya semangat sharing yang bisa bertahan. Seleksi alam akan membunuh yang yang motivasinya hanya uang begitu. Nah, kalau kita niat sharing, maka konten kita akan bagus. Nah, saran saya untuk meningkatkan view dan subscriber, buatlah seorganik mungkin. Bahasanya buatlah seorganik mungkin, sereal mungkin. Dan ketergantungan, buat penonton kita ketergantungan dengan konten-konten kita. Nah, bagaimana syarat konten menjadi candu, itu selain audio dan videonya bagus, juga harus ada manfaatnya, teman-teman. Makanya di depan tadi saya bilang, manfaat. Manfaat itu bisa berupa edukasi, menghibur, menyanyi, dan lain-lain. Tapi saya lebih memilih edukasi karena saya niatkan juga untuk amal jariah, ibadah ya. Bayangkan ketika ada orang yang bisa mengemudi dengan menonton konten saya, dan keterampilan mengemudinya itu digunakan untuk bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya. Berapa doa yang saya terima, berapa pahala mengalir yang saya terima setiap waktu ketika orang itu mengemudi dari hasil tutorial saya. Itu yang kalian pikirkan. Itu yang kalian wajib pikirkan, amal jariahnya ketika kita bikin konten yang bermanfaat. Nah, contoh lagi, ketika ada orang niat bisa mengemudi, kemudian nonton video saya, kemudian bisa mengemudi, kemudian orang itu mengupgrade dirinya, bisa merawat kendaraannya dengan hasil nonton video saya, kemudian orang itu juga punya cara memilih mobil bekas dengan menonton video saya, dan orang itu menjadi pengemudi taksi untuk menafkahi anak istri. Setiap detik saya punya aliran amal jariah dari satu orang kali 2 juta orang misalnya, karena video saya yang mengemudi itu jutaan orang yang nonton. Nah, itu terlihat dari apa yang saya rasakan sekarang. Saya lebih enak dalam hidup, banyak doa yang disampaikan melalui email, Instagram, komentar, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang membuat saya kuat gitu. Gitu ya teman-teman, tinggal 7 menit lagi kalau kalian punya pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan disampaikan. Cuma tadi ada satu pertanyaan lagi. Mohon saran untuk software editing bagi pemula. Apapun softwarenya, oke teman-teman, tidak ada yang masalah. Tidak penting softwarenya. Kalau bagi saya, software itu adalah alat masak. Yang penting nanti menjadi makanan aja yang penting. Kita goreng apa bisa pakai pilihan wajan dan lain-lain kan bisa. Jadi softwarenya aman. Ini banyak sekali yang saya baca di atas. Mungkin Mbak Diah, monggo ada yang disampaikan. Baik Mas Wahid, maaf tadi sempat menyalakan mikrofonnya. Mas Wahid, kalau misalnya nih ada nggak trik yang paling jitu untuk menaikkan subscriber dan menaikkan menaikkan orang yang menyukai video kita selain tadi, tapi yang paling jitu gitu menurut Mas Wahid? Baik teman-teman, tidak ada trik spesifik yang saya lakukan. Saya lebih memilih jalan yang tanpa karbit. Kalau menaikkan like, cukup buat semua orang senang dengan konten itu. Kalau nanti ada yang dislike, itu memang orang sudah sakit. Nah, dengan begitu like pasti banyak. Kalau jumlah viewers, sekarang itu YouTube acak adul banget. Jujur, saya aja kewalahan. Dulu di subscriber 100.000, 200.000, saya dengan mudah dapat views 600.000, bahkan 1 juta itu dengan mudah. Sekarang subscriber sudah
di atas 800, saya harus berjuang untuk dapat view di atas 200.000. Nah, kenapa begitu? Karena yang ditampilkan YouTube sekarang artis TV itu lari ke YouTube semua. Tipsnya kalau untuk dapat like yang banyak, cukup buat video yang jangan sampai orang bosen di setiap episode itu. Maka saya terbiasa kalau ngomong cepat. Nggak usah kakek gaya. Halo guys, bla bla bla, nggak usah. Cukup teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, semoga kalian sehat. Hari ini kita akan membahas itu. Gitu. Itu sedikit cara supaya orang nggak bosen dan nggak left. Kalau cuma bosen dan left, mending dari 10 menit durasi hanya ditonton 2 menit, nggak masalah. Tapi kalau sampai ngeklik dislike, apalagi unsubscribe, nah itu fatal. Maka biasakan bikin konten yang seperlunya aja, nggak usah kebanyakan gaya. Kita bukan artis, kita hanya orang yang ingin share ilmu. Nah, kalau untuk views akhirnya secara saya begini, kita kalau dulu tak share ke grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp kalau dulu. Cuma sekarang kalau jumlah subscriber udah ratusan begini nggak efektif seperti itu, akhirnya tak optimalkan di tag. Kalian nonton tutorial aja, tag YouTube gitu, atau keyword YouTube. Ada ilmunya sendiri dan tidak mungkin dibahas dalam hitungan jam. Itu repot. Saya pelajari itu dari internet, dan sekarang saya sudah pekerjakan satu orang yang khusus tagging dan keyword. Ada tuh namanya lulusan Jepang, keren tuh orangnya. Setelah saya rekrut itu, beberapa konten kami bisa masuk kolom trending YouTube. Kolom trending YouTube itu kalian tahu kalau otomotif jarang banget nget. Nah, dengan adanya tim saya yang baru itu, beberapa kali bisa menjadi trending. Itu Mbak Dia. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena caranya ya di keyword dan tag itu aja. Sebentar Mas Wahid, ini ada pertanyaan dari Pak Ngabianto ya, Ketua LP3. Selain manfaat edukasi, hiburan, amal jariah, adakah saran untuk setiap video durasinya berapa? Dan ada pertanyaan juga sekaligus saya sambung dari Mas Duta. Kira-kira enaknya reviewnya, kira-kira konten yang enak apa selain konten pendidikan, Mas? Terima kasih. Baik, untuk Pak Ngabianto, durasi paling efektif, ini kata Google ya, itu di atas 10 menit. Di atas 10 menit, kalau untuk panjang maksimalnya tergantung kepercayaan diri kita. Kalau memang kita yakin di 17 menit durasi itu nanti orang tidak bakalan left atau skip atau close dari video kita, ya kita bikin 17 menit. Tapi kalau kita yakin 30 menit orang juga akan ngerasa video itu sebentar, kasih 30 menit. Kenapa harus di atas 10 menit? Kalau teman-teman bukan pengguna YouTube Premium ya, itu kan masih ada iklannya ya. Itu kalau di atas 10 menit baru bisa dikasih slot iklan yang banyak. Per 2 menit, per 5 menit itu bisa. Nah, sistem iklan nanti akan lelang. Lelang kalau peminat brand yang berminat masang iklan di video kita, biasanya itu lelang real time, itu kita akan dapat iklan banyak. Contoh nih, kadang ada yang di awal video yang tidak bisa di skip itu, kalau video-video biasanya kan satu kali iklan bahkan nggak ada. Kalau di video saya bisa sampai 3 kali iklan, sudah nggak bisa di skip lagi, baru yang ketiga bisa di skip. Itu di awal video. Nah, apalagi nanti di tengah-tengah, di pertama, itu akan banyak seperti itu hanya bisa dilakukan kalau di atas 10 menit. Nah, idealnya. Tapi kalau memang nggak bisa, saya juga awal-awal dulu nggak harus selalu di atas 10 menit, kadang 7 menit. Ideal sih memang di atas 10 menit sampai batas yang tidak bisa, tergantung kita juga. Itu pertanyaan berikutnya nanti, konten yang tepat selain pendidikan. Semuanya bisa dibikin konten ternyata. Semuanya. Bahkan orang menanam lele sekalipun. Serius. Semuanya sekarang. Semuanya. Bahkan tadi ada yang disampaikan Pak Ngabianto di opening, massage ya, pijet, bisa jadi konten. Nah gitu. Karena ternyata banyaknya warga Indonesia itu juga, sebagian orang ada yang suka otomotif, sebagian orang ada yang suka durian, sebagian orang ada yang suka lele, sebagian orang ada yang suka rias, gitu. Bahkan ketika kita punya kehidupan yang menurut kita menarik,
di-share aja, nggak masalah, nggak harus selalu karena kita guru, nggak harus konten guru, nggak. Kita bisa pulang bahas HP misalnya. Kayak di editor saya itu beberapa orang bikin konten, ada yang apa sih, Yud, kamu bikin konten apa Yud? Bertahan hidup di hutan, gitu. Itu orang editor saya. Ada satu yang bahas HP, ada yang satu yang tentang motor. Semuanya teman-teman yang bisa kita share. Ini saya tertarik dengan pertanyaan dari Muhammad Arifin Bayhaqi. Bagaimana Mas buat percaya diri kepada diri sendiri juga orang lain bahwa berdagang adalah prospek yang bagus. Kadang tetangga bahkan orang terdekat memandang remeh lulusan S1 kok dagang. Kalimat itu bikin nggak pede. Mas, kamu baca istighfar dulu. Jangan luluh hanya dengan kalimat seperti itu. Orang menganggap dagang justru levelnya lebih rendah dari pegawai. Maaf, kebalik yang ada. Yang ada, pedagang itu lebih baik menurut saya. Emang kamu kira, mohon maaf nih saya sebut, maaf, etnis Cina ya, hampir semuanya itu pedagang. Dan dia lebih kaya dari kita, semuanya. Bener nggak? Kalau memang orang yang bilang seperti itu yang ngasih makan kita, ya udah kita nurut. Orang ibu saya yang ngasih makan saya aja saya nggak nurut. Kalau untuk dagang nih ya, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Itu bukan saya yang ngomong, kalian tahu siapa yang ngomong, cukup camkan itu. Jadi kalau ada orang yang ngegas kayak gitu, lupakan, tunggu deh 5 tahun yang akan datang gitu kan. Nanti kamu tak kirimi makanan yang belum pernah kamu beli. Gitu teman-teman. Ada lagi Mbak Dia? Oh ya, tadi sudah dijawab belum ya dari seseorang yang menanyakan apa sih untuk YouTuber pemula ngeditnya itu paling baik pakai apa atau paling mudah pakai apa gitu. Sudah tak jawab Mbak, tak ulangi lagi. Apapun software editingnya nggak masalah. Software editing itu hanya sebagai alat masak. Yang penting nanti jadinya enak apa kagak ya. Kalau tanya, saya udah nggak tahu karena yang edit sekarang tim, kalau mau share dulu saya pakai apa? Saya pakai Unity Video Studio atau Corel Video Studio itu sama. Sekarang sudah melebur sama yang paling gampang lagi itu satu saya lupa apa. Saya lupa. Yang jelas semua software sama gampangnya kok ternyata. Ada tool untuk potong, ada tool untuk render dan lain-lain. Ini dari Rofik Mas, bagus nih pertanyaannya. Kalau dalam satu konten itu nggak fokus satu bidang bisa nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi begini, berkat kalau di awal nggak subscriber dan reviewer. Begini, ya, ngefek kalau di awal-awal. Karena jadi begini, kita ambil contoh Ridwan Hanif ya. Dulu fokus di otomotif, naik, sudah di level tertentu, misal di 100.000 itu udah aman, dia baru menyebar ke gadget, dia baru menyebar ke motor. Nah, jadi nanti perpaduan antara subscriber otomotif roda 4 naik, roda 2 naik, gadget naik. Jadi dia bisa kenceng kayak roket gitu. Terus, tapi kalau dari bawah itu sudah rata, akhirnya subscriber akan bingung, ini konten apa sih? Saya penyuka otomotif, saya nggak mungkin subscribe di gadget, kan gitu. Nah, bayangin kalau dari awal kita sudah nggak konsisten, tapi kalau dipertimbangkan baik dan buruknya, sebenarnya nggak masalah. Imbang kok itu baik dan buruknya. Karena nanti akan gabung 30% penyuka gadget, 30% penyuka otomotif, 30% penyuka masakan. Ya udah, kita gaduh-gaduh, tapi biasanya nggak fokus. Jarang orang yang melakukan itu karena terancam nggak fokus. Oh ya Mas, kalau misalnya kan memang tadi sudah dijawab panjang lebar nih, apa itu namanya, yang penting niatan kita itu untuk berbagi dan sebagainya. Tetapi misalnya nih Mas, ternyata dalam 1 tahun kita itu tidak menghasilkan seperti yang diinginkan YouTube, yaitu 4.000 jam tayang. Karena biasanya kan kita menghasilkan subscriber banyak, tapi jam tayangnya nggak banyak. Lah, apakah itu nanti harus mengulang dari nol, Mas? Sepertinya iya, karena aturannya di 12 bulan terakhir. Gitu. Oke. Jadi ternyata jadi YouTuber selain harus konsisten juga harus pandai promosi ya Mas. Lah, promosi yang kiranya
bagus untuk YouTuber pemula itu promosi lewat apa aja nih Mas? Apakah lewat IG juga atau TikTok atau apa Mas? Apapun, Mbak, apapun harus kamu lakukan. Kayak saya dulu akan di grup WhatsApp, di grup Facebook. Misal kita bikin konten tentang mobil Avanza misalnya. Ya udah kita share aja di grup Facebook Avanza. Ya kan? Gitu bisa aja. Ini ada bagus pertanyaan dari Raihan, Pak. Thumbnail itu mempengaruhi daya tarik konten nggak sih? Terus juga langsung saya sambung ke Pak Saiful Amin. YouTube mementingkan audio. Rekomendasi mikrofon eksternal yang bagus apa, Mas? Baik. Thumbnail sangat. Jadi gini, keyword dan tag akan membuat video kita berada di beranda seseorang. Nah, kalau dihadirkan dengan pilihan 12 kotakan thumbnail itu, thumbnail lah yang bikin orang ngeklik video kita. Itu, simpelnya seperti itu. Ini sudah lebih ya dari jam 10, cuma kalau untuk thumbnail sangat mempengaruhi. Simpelnya begini, keyword dan tag yang saya ceritakan amat sangat penting itu yang membuat video-videonya berada di beranda YouTube penonton kita. Nah, soal penonton kita itu ngeklik itu apa tidak, itu bergantung dengan thumbnail dan keunikan judul kita. Ya. Kemudian sebelum baik untuk mikrofon, saya sih kalau sekarang pakainya apa tuh lupa, dan Buya. Kalau harga sudah di atas 1,5 udah baik sih menurutku ya. Tapi kalau di 500-an juga sudah ada. Yang penting jangan yang murah-murah dijual online, enggak. Kalian ke toko audio video di toko, kita bisa diskusi milih-milih. 900-an juga saya pernah. Rode yang tembak itu, shotgun. Gimana sih orang pada nggak menunggu di sini ya? Itu sudah baik. Jadi ada beberapa karakter teman-teman. Contoh yang shotgun itu suara selingkungan masuk karena mic-nya panjang. Ada beberapa mic di kanan kiri dan di depan. Itu semua masuk dan bagus. Kalau yang clip on itu hanya suara saya yang masuk. Tergantung kita pilih. Bedanya dari dua itu ada yang kabel, ada yang wireless. Di atas ada ini dari Rosita, sebentar. Mas Wet izin bertanya, banyak YouTuber yang memberikan giveaway untuk menarik subscriber sehingga YouTuber lain yang memiliki konten lebih bagus menjadi kalah. Gimana pendapat Mas Wet tentang pendapat ini? Gini, monggo silahkan kalau mau meniru itu, tapi saya tidak lakukan. Kalaupun saya ngasih giveaway justru di IG, dan itu benar-benar niat saya ngasih. Dan itu saya pilih. Nah, Mas, coba kalau orang ketergantungan dengan giveaway dan kita nggak ngasih giveaway, apakah ditonton? Kan enggak. Nah, seperti itu juga yang membuat kita tidak akan dilirik oleh brand untuk menjadi brand ambassador, kemudian menjadi influencer mereka, kemudian menjadi endorsement mereka. Nggak akan dapat. Sekali lagi konten giveaway menurut saya tidak. Ada lagi ini sudah saya jawab satu-satu ya. Sampai berapa nih ditentukan nanti. Mohon maaf Mas Wahid, saya izin bertanya mungkin agak sedikit melenceng mengenai Mas Wahid sekarang lebih mereview dan berdagang dalam dunia mobil, dan saya tahu Mas Wahid mempunyai usaha yang bernama Autonet Care di daerah Muntal. Dan saya izin bertanya apa yang melatar belakangi Mas Wahid membuka usaha Autonet Care. Jadi Autonet Care itu usaha yang dirintis oleh senior saya di YouTube yaitu Ridwan Hanif. Kemudian saya juga bikin Auto Gaya dan kami kolaborasi. Saya selalu percaya bahwa kalau sudah di level tertentu, kolaborasi lebih tepat daripada bersaing. Seperti itu. Latar belakangnya cuma itu. Tapi kalau spesialisasi saya tetap di konten. Oke ya. Terakhirlah, satu pertanyaan terakhir, karena ini sini sudah di remind lebih lewat 6 menit, mohon teman-teman mengaktifkan kamera agar bisa berfoto bersama untuk dokumentasi. Satu pertanyaan terakhir mungkin Mbak Dia boleh. Ya, ini tadi Mas Wahid kayaknya masih memperbolehkan loh satu penanya lagi, kan terakhir satu lagi gitu. Ya silahkan teman-teman untuk kalau ada yang ingin bertanya lagi sebelum nanti teman-teman
kita bisa mengaktifkan kamera bersama dan foto untuk dokumentasi. Kalau nggak ada ya udah. Kalau sudah merasa cukup, mari teman-teman untuk mengaktifkan kameranya bersama agar bisa kami dokumentasikan sebagai agenda di pusat karir. Ya, silahkan host untuk memfoto kami bersama. Oke, sambil menyiapkan ya, ada 2 lagi yang masuk. Saya coba jawab. Mas Wid nggak buka mentoring buat pembuatan konten di YouTube? Tidak. Dulu pernah saya rintis untuk bikin itu, tapi saya sendiri yang capek karena semangat orang beda-beda. Jadi kalau mau, kalian mengandalkan kaki kalian sendiri. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menjaga konsistensi kita di YouTube dan aktif mengupload video di YouTube? Gampang. Ngupload terus. Nggak ada cara lain. Ngupload terus, sudah. Sampai kita ketemu bahwa, oh konten seperti ini ternyata disukai sama mereka. Sama, kayak kemarin saya ditanya di waktu pandemi, bagaimana tips jualan kita agar tetap laris di pandemi? Gampang. Jualan terus tiap hari, buka terus, ngiklan terus di Facebook tiap hari. Itu nanti pasti laku. Kan gitu teman-teman. Yuk. Host, apakah sudah ini di sesi foto bersamanya? Sudah siapkah? Ya. Oh, ini masih ada yang belum mengaktifkan ya. Terima kasih Mas Wahid atas materinya yang luar biasa. Ya, terima kasih Mas Wahid, Pak Ketua juga ini, Mbak Dia, dan teman-teman dari pusat karir lain. Sampai jumpa. Mas Wahid tinggal di mana, Mas? Saya di Geraha Mandiri Residen Patemon, Pak. Oh, dekat ya. Geraha Mandiri, di ini ya. Mana itu yang Nurholis? Ini, ya, betul, Pak. Depan Nurholis ya. Betul, Pak. Oh iya ya. Oh, itu teman-teman UNES kan banyak yang di situ. Banyak, Pak, semuanya. Paling ya, banyak ada Pak siapa itu Pak Aji Ananto. Ya, Pak Aji, terus Pak Didik. Yang Pak Andi. Juga si Riko petenis. Ya, betul. Ya. Oh iya ya. Baik. Monggo Mbak Praba. Mbak Praba itu enggak kelihatan itu. Karena siluet. Nah, enggak kelihatan tuh. Wajahnya cuman ini aja. Jadi hitam. Kami sinarnya tidak dari depan. Pak, terima kasih Pak Ngapi, Pak Eko, Mas Wahid untuk acara hari ini. Sama-sama. Ya, kami sama-sama dari BSI, Pak. Saya adik kelasnya Mas Wahid dulu. Tapi mungkin Mas Wahid tidak mengenal saya. Kenal lah. Oh, kenal. Ini sesinya sudah lebih dari 14 menit ya. Mungkin Mas Wahid kalau ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukan bisa meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu atau mungkin masih bisa bercakap-cakap dengan teman-teman di sini. Nanti bila teman-teman memerlukan info lebih banyak terkait dengan hal-hal YouTuber ataupun terkait dengan Pak Wahid bisa tadi follow IG-nya di Mas Wahid ataupun di YouTube-nya langsung Mas Wahid, nanti bisa tanya jawab di situ mungkin di kolom komentar.
Terima kasih untuk Pak Ngabi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada saya salah kata, salah ucap. Niat saya bukan untuk apa-apa. Niat saya untuk teman-teman semua bahwa ada jalan lain yang bisa kita tempuh dalam menjemput rezeki. Sekali lagi terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, oke, sukses. Terima kasih Mbak Prabah. Sama-sama, amin.